Baiklah, jadi hari ini kita membahas empirisme, positivisme, dan pragmatisme. Pada dasarnya tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian, empirisme, positivisme, dan pragmatisme. Mungkin saya sedikit menambahkan saja ya. Yang pertama tentang empirisme. Jadi empirisme ini salah satu aliran filsafat yang lahir pada masa filsafat modern. Aliran empirisme ini lahir di Inggris, yang mana yang ditetapkan sebagai peletak pertama aliran ini adalah Francis Bacon. Jadi saya ulangi, empirisme itu lahir di Inggris pada masa aliran filsafat modern, pada masa filsafat modern yang diprakarsai oleh Francis Bacon. Jadi empirisme itu berasal dari bahasa Yunani, empirikos. Empirikos itu artinya pengalaman. Jadi menurut aliran empirisme itu, manusia memperoleh pengetahuan dengan pengalamannya. Pengalamannya di sini maksudnya pengalaman indrawi. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak ilmu. Itu bisa dimaklumi ya. Misalnya ada petani ikan. Dia sekian tahun memelihara ikan, membibitkan ikan, berbagai jenis ikan. Dia tidak pernah belajar di fakultas perikanan misalnya. Tetapi dengan pengalaman-pengalaman dia bertahun-tahun beternak ikan, membibitkan ikan, dia bisa mengenal, dia bisa mendapatkan banyak ilmu tentang ikan. Misalnya membedakan mana ikan betina, mana ikan jantan, kapan masanya ikan itu mau kawin, ikan itu bisa mati dalam suhu air sekian-sekian, dan banyak lagi. Nah, itu berdasarkan pengalaman, bukan di bangku kuliah, bukan di bangku sekolah, bukan dengan membaca buku-buku, tapi karena pengalaman. Dan itu betul, bisa dibuktikan, bisa dites dengan ilmu-ilmu berdasarkan pengalaman itu. Atau misalnya sopir mungkin tidak pernah belajar mekanik, tapi karena pengalamannya membawa mobil, setiap ada permasalahan mobilnya dia berusaha tangani, sehingga dia bisa mendapatkan ilmu. Misalnya kalau mobilnya selalu lari sekian kilometer akan mengalami ini. Mobil ini kalau sudah dipakai sekian jam akan mengalami ini. Nah, itu betul. Itu kan pengalaman. Bukan didapatkan di bangku kuliah, di bangku sekolah. Tapi karena pengalaman saja. Jadi ada betulnya empirisme itu. Ilmu didasarkan atau didapatkan dari pengalaman indrawi. Nah, empirisme itu tadi kan kita akan membahas tentang sejarahnya secara singkat, kemudian pengertiannya secara singkat. Nah, sekarang saya coba menambahkan atau mengulas ulang apa yang dijelaskan teman mau, ajaran atau konsep empirisme. Jadi yang pertama, empirisme itu meyakini bahwa sumber pengetahuan itu adalah pengalaman, seperti yang saya jelaskan tadi.
Artinya pengetahuan yang tidak didasarkan dengan pengalaman itu tidak bisa dia terima sebagai pengetahuan. Harus dengan dialami sendiri, harus diobservasi sendiri, harus berinteraksi sendiri langsung, sehingga mendapatkan pengalaman. Kalau dia sudah mengalami, dia akan yakin. Tapi kalau hanya mendapatkan informasi katanya. Nah, orang empirisme tidak mau terima itu sebagai ilmu, tidak mau terima sebagai pengetahuan. Dia harus terjun langsung, berinteraksi langsung, mengalami langsung. Dan itu tidak hanya 1-2 kali, itu berulang kali, sehingga dia mengambil kesimpulan itu sebagai suatu pengetahuan, suatu ilmu. Ya, pengalaman itu ya. Misalnya contohnya tadi tukang ikan tadi, pembibit ikan, petani ikan, itu kan pengalaman saja berulang bertahun-tahun, sehingga dia mendapatkan ilmu. Dia yakin dengan apa yang dia alami itu betul, itu ilmu. Itu empirisme. Kemudian yang kedua, empirisme itu menekankan pada metode empiris eksperimental. Metode empiris eksperimental. Saya add dulu ya. Ada beberapa teman yang masuk. Jadi kalau empirisme itu menggunakan metode empiris eksperimental. Dulu kan kita pernah membahas metode-metode filsafat ya. Masih ingat kan ada sekitar 10 yang saya jelaskan dulu itu metode-metode filsafat. Mungkin pada pertemuan keempat kayaknya itu saya jelaskan metode-metode filsafat. Kalian bisa lihat di videonya. Jadi saya ulang kembali, metode empiris eksperimental itu harus bersifat objektif dan tanpa prasangka. Jadi kalau kita mau mendapatkan pengetahuan, penilaian terhadap sesuatu, itu harus objektif. Maksudnya objektif ini melepaskan seluruh informasi, seluruh prasangka tentang apa yang ingin diketahui. Misalnya, kalian ingin mengetahui tentang Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, khususnya Prodi TBI. Maka kamu harus lepaskan semua informasi tentang TBI. Kamu lepaskan semua informasi, jangan dipakai. Tidak ada prasangka-prasangka, apakah itu baik, apakah itu buruk, apakah itu murah, apakah itu mahal, apakah itu berkualitas atau tidak. Semuanya dilepaskan. Kamu terjun langsung ke TBI, kamu teliti langsung, kamu amati langsung, kamu observasi langsung. Dan itu tidak hanya 1-2 kali, kamu berulang-ulang kali mengobservasi. Kamu berulang kali berinteraksi, mengamati. Sehingga akhirnya kamu bisa mengambil satu kesimpulan. Bahwa TBI itu begini, TBI itu begini. Nah, jadi itu harus objektif, tidak ada prasangka. Kemudian empirisme itu pengalaman indrawi, empiris satu-satunya. Nah, itu tadi harus berinteraksi langsung. Indrawi kita harus berinteraksi langsung dengan objek yang ingin diketahui. Sumber ilmunya berdasarkan pengalaman indrawi satu-satunya, tidak berdasarkan yang lain. Itu empiris eksperimental. Nah, dari pengalaman nyata ke pengertian abstrak. Maksudnya ketika kita terjun langsung dengan objek itu, kita mendapatkan pengalaman-pengalaman, akhirnya kita merumuskan suatu pengertian tentang objek itu. Suatu pengertian seperti tadi saya mengatakan, setelah kalian terjun langsung, mengamati langsung TBI, akhirnya kalian mempunyai pengertian tentang TBI. Paham sampai di sini? Halo? Ada ke orang?
Insya Allah, Pak. Insya Allah. Hadir, Pak. Nah, jangan tidur ya. Ada Pak, ada. Jangan-jangan. Tidur Pak, kenapa? Sambilnya. Oh, Enggak, Pak, mendengarkan, Pak. Bagus itu. Nah, jadi kalau kalian ingin mendapatkan ilmu ya berinteraksi langsung gini. Oke? Itu empirisme. Nah, kita coba lagi ya. Empirisme itu dengan metode empiris eksperimental langkahnya 4, paling tidak 4. Jadi pertama dia menghimpun hasil observasi indrawinya. Data-data yang kamu observasi, kamu himpun, kamu kumpulkan. Tuh. Pertama. Terus yang kedua, pengalaman menghasilkan kesan yang kuat. Jadi ketika kita terjun langsung, berinteraksi langsung dengan objek, itu beda hasilnya dengan kita hanya mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi dari A, B, C, tapi kita tidak interaksi langsung dengan objek itu beda, kesannya beda. Misalnya kamu mengatakan Ilham Ramadan itu orangnya begini, katanya teman-temanmu 10 temanmu mengatakan Ilham Ramadan itu orangnya ganteng, orangnya baik, orangnya pintar, orangnya ramah, gitulah pokoknya baiklah orangnya. Tapi itu akan berbeda dari 10 orang itu berkata seperti itu dengan kamu berinteraksi langsung dengan si Ilham. Masa sih? Tapi ketika kamu mau berinteraksi dengan Ilham langsung, kamu lepaskan kata-kata teman-temanmu tadi itu. Kamu lepaskan prasangka-prasangka. Kamu lepaskan informasi-informasi. Kamu berangkat dengan nilai 0. Sehingga kamu mendapatkan kesan objektif. Kemudian ketika kamu berinteraksi ada pengalaman, kesan itu membentuk ide, membentuk pengertian, membentuk kesimpulan tentang objek yang kamu interaksi tadi, observasi tadi. Kemudian dari ide itu kamu rumuskan definisi, kamu rumuskan kesimpulan, kamu rumuskan pengertian bahwa Ilham Ramadan itu laki-laki, ganteng, pintar, baik hati, ramah. Misalnya kan seperti itu. Atau mungkin sebaliknya ternyata Ilham Ramadan itu perempuan, namanya saja seperti laki-laki tapi perempuan. Orangnya ternyata cerewet, orangnya ternyata tidak cantik. Gitulah. Itu rumusan definisi setelah melalui tahap-tahap tadi. Nah, itulah interaksi eksperimental ya. Jadi itu yang kedua tadi, langkah kedua, konsep kedua tentang empirisme. Bahwa empirisme itu sangat menekankan pada metode empiris eksperimental. Kamu bisa lihat lagi video dulu itu yang pas pertemuan keempat kalau tidak salah. Metode filsafat. Kemudian yang ketiga, konsep empirisme itu atau ajaran empirisme itu menggunakan penalaran induktif. Kamu tahu apa itu induktif? Halo? Adakah orang di sini? Apa itu induktif? Siapa yang bisa berkomentar? Kayaknya dulu pernah jelaskan ya induktif itu apa. Lawannya induktif apa? Eksekutif. Oh, eksekutif. Kalau eksekutif itu temannya yudikatif. Oh iya. Deduktif, Pak. Apa? Deduktif, Pak, deduktif. Iya, betul. Jadi deduktif dan induktif. Nah, kalau empirisme itu memakai induktif. Nah, induktif itu apa? Apa coba?
Saya jawab sepengetahuan saya aja ya, Pak. Ya. Siapa namanya ini? Juwita kah? Juwita. Ya, apa itu Juwita? Kalau induktif itu dia apa ya? Yang kesimpulannya itu di awal, gitu aja. Kesimpulannya di awal. Iya. Terus, gitu aja. Apa lagi tambahnya? Itu aja. Itu aja. Ada yang mau nambahkan? Induktif itu apa? Induktif itu gagasan utama. Gagasan utama. Siapa namanya nih? Rizky, Pak. Oh ya, gimana Rizky maksudnya itu gagasan utama? Jadi cuman intinya aja, langsung ke intinya aja, ke topik utama. Masuk ke topik utama gitu ya. Oh. Kok senyum? Apalagi yang lain? Ada yang bawa komentar? Baiklah. Saya, Pak. Siapa? Silakan. Menyampaikan kesimpulan umum berdasarkan dari observasi. Kesimpulan umum berdasarkan observasi. Gimana maksudnya tuh? Baik, saya bantu jelaskan ya. Jadi empirisme itu konsepnya yang ketiga atau ajaran yang ketiga itu menggunakan penalaran induktif. Jadi induktif itu dari khusus ke umum. Dulu kayaknya pernah saya jelaskan ada yang deduktif. Kalau deduktif itu dari umum ke khusus. Nah, kalau induktif itu khusus ke umum gini nih. Misalnya nih saya kasih contoh. Kamu pernah dengar kata direbus? Kata rebus. Halo? Halo? Tidak, Pak. Nah, Tidak, Pak. kamu pernah dengar kalau kata itu dimasukkan ke air panas, apa yang terjadi? Nah, baik, nih saya jelaskan ya. Jadi, misalnya kamu menamanya induktif itu khusus ke umum. Nah, khususnya gini. Kamu ambil satu kata, masukkan ke air panas. Apa yang terjadi? Oh, dia melompat, langsung melompat keluar. Lompat. Itu kata A. Terus kata B, masukkan ke air panas. Dia juga langsung melompat, keluar. Kata C, dia dimasukkan ke air panas. Dia juga langsung melompat. Sampai 10 kata seperti itu kamu masukkan ke air panas, dia langsung melompat. Nah, berarti itu induktif, khusus. Akhirnya disimpulkan bahwa kata kalau dimasukkan ke air panas, dia akan melompat keluar. Itu khusus ke umum, induktif. Paham? Halo? Nah, jadi induktif dia khusus, dari khusus, akhirnya ke umum. Dan khususnya itu ada interaksi langsung, ada pengalaman langsung, ada observasi langsung. Makanya empirisme itu hanya menggunakan ini sebagai sumber pengetahuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan kebenaran, induktif. Kemudian ada lagi gini. Kamu masukkan kata ke air dingin. Katanya apa yang terjadi? Oh, dia tidak melompat, dia berada di dalam terus. Menyelam dia, Pak. Pokoknya berada di dalam air, entah itu menyelam, pokoknya dia tidak melompat seperti tadi di air panas. Tetapi selama dia di dalam air, kamu tambahkan air itu air panas. Perlahan-lahan. Kadar tertentu ya,
sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhirnya air dingin itu berubah menjadi air panas perlahan-lahan. Apa yang terjadi? Kata A itu diperlakukan seperti itu, dia tidak melompat. Tapi akhirnya dia mati kepanasan di dalam air. Terus kata yang kedua diperlakukan sama, masukkan ke air dingin. Dia agak melompat. Terus kamu selama kata di dalam, kamu tambahkan air panas sedikit, tidak langsung banyak ya, sedikit perlahan. Akhirnya apa? Air berubah jadi panas, tetapi perlahan-lahan, tidak sekaligus, karena menambahkan air panasnya sedikit, sampai akhirnya kuantitas air panas lebih banyak daripada air dingin dan berubah menjadi panas. Apa yang terjadi? Kata tidak melompat dan akhirnya kata itu mati kepanasan. Demikian pula kata ketiga, keempat, kelima, sampai ke-10. Seperti itu yang terjadi. Jadi disimpulkan bahwa kata itu kalau dimasukkan ke air dingin, dia tidak melompat. Dan ketika ditambahkan air perlahan-lahan sampai air panas, dia tetap tidak melompat. Akhirnya dia mati kepanasan. Itu ilmu. Hasil induktif, hasil observasi, hasil pengamatan langsung, hasil keterlibatan langsung, pengalaman langsung. Nah, inilah empirisme menggunakan pendengaran induktif. Kita skors dulu ya karena azan. Baik, saya lanjut tentang empirisme. Jadi tadi tokoh-tokohnya sudah disebutkan. Ada Francis Bacon, Thomas Hobbes ya, John Locke, kemudian David Hume. Itu antara lain tokoh-tokoh empirisme.